Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS atau UTS mata pelajaran IPA kelas 7 SMP atau MTSN semester 2 tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal PTS UTS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek di deskripsi ya, link videonya sudah disediakan sana untuk seluruh mata pelajaran. Dan mari kita mulai untuk latihan soal PTS UTS IPA-nya. Lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik merupakan lingkungan yang A. Disusun produsen, konsumen, dan pengurai. B. Menunjang manusia dan aktivitasnya. C. Terdiri atas air, udara, dan tanah. D. Sebagai habitat flora dan fauna. Oke, maka jawabannya adalah A ya, yaitu disusun produsen, konsumen, dan pengurainya. Jika di sawah terdapat seekor burung, 3 petani, 15 ekor belalang, 6 ekor katak, 2 ekor ular, dan ada sinar matahari, maka yang disebut individu adalah A. 6 ekor katak, B. 2 ekor ular, C. 1 ekor burung, D. 15 ekor belalang. Maka jawaban yang benar adalah C ya, yaitu 1 ekor burung ya. Jawabannya adalah C, 1 ekor burung. Jika suatu ekosistem air tawar tercemar insektisida kadar terbesar pendimunan, bahan pencemar akan terdapat pada A. Fitoplankton, B. Ikan besar, C. Air tawar, D. Ikan kecil. Oke, maka jawaban yang benar adalah B ya, jawabannya adalah ikan besar. Bila kadar karbon dioksida dalam satu ekosistem menurun, maka organisme yang pertama kali menerima dampak negatifnya adalah A. Konsumen, B. Produsen, C. Karnivor, D. Herbivor. Maka jawaban yang benar adalah B ya, jawabannya adalah produsen. Penurunan hasil pertanian yang disebabkan oleh pencemaran tanah adalah menurunnya hasil pertanian. Hal ini disebabkan oleh A. Tanaman menjadi sentapan hama, B. Tanaman menjadi kurang layak konsumsi,
C. Perubahan metabolisme tanaman. D. Tanaman menjadi cepat layu. Maka jawaban yang benar adalah C ya, yaitu perubahan metabolisme tanaman. Ilmuwan yang pertama kali mencoba melihat struktur sel pada sayatan gabus di bawah mikroskop. Dari hasil pengamatannya, diketahui terlihat rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding tebal. Jika dilihat secara keseluruhan, strukturnya mirip sarang lebah. Satuan terkecil dari rongga tersebut dinamakan sel. Ilmuwan tersebut adalah A. Robert Brown, B. Felix Durjardin, C. Schleiden, D. Robert Hooke. Maka jawabannya benar adalah D ya, Robert Hooke atau Robert Hooke. Di bawah ini yang tidak mempunyai sel eukariotik adalah A. Tumbuhan, B. Archaea, C. Protista, D. Jamur. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu Archaea. Sel yang mempunyai inti sel akan tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti disebut dengan A. Sel tubuh, B. Sel darah merah, C. Sel eukariotik, D. Sel prokariotik. Oke, maka jawaban yang benar adalah D ya, sel prokariotik. Jaringan yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara ke daun adalah A. Batang, B. Stomata, C. Xilem, D. Phloem. Maka jawaban yang benar adalah C ya, xilem jawabannya. Kumpulan jaringan akan membentuk titik-titik. A. Jaringan tubuh, B. Organel, C. Organ, D. Sel. Maka jawaban yang benar adalah C ya, organ jawabannya. Suatu zat bukan dikatakan sebagai polutan apabila A. Berada pada tempat yang tidak semestinya, B. Mengakibatkan kesehatan terganggu, C. Kadarnya melebihi ambang batas, D. Berada pada waktu yang tidak tepat. Oke, maka jawaban yang benar adalah B ya, mengakibatkan kesehatan terganggu.
Berikut yang bukan merupakan asal dari bahan pencemaran air adalah A. Sampah padat, B. Limbah pertanian, C. Limbah industri, D. Limbah rumah tangga. Maka jawaban yang benar adalah A ya, sampah padat. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Nah, uraian tersebut menggambarkan akibat pencemaran air yang berupa A. Pemekatan hayati, B. Percepatan proses perusakan benda, C. Penurunan kualitas lingkungan, D. Gangguan kesehatan. Maka jawaban yang benar adalah C ya, penurunan kualitas lingkungan. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan pengolahan limbah adalah A. Menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, B. Minimalisasi bakteri patogen, C. Memperhatikan kelestarian estetika lingkungan, D. Agar berbau tidak menyengat. Oke, maka jawaban yang benar adalah D ya, agar berbau tidak menyengat. Peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Hal tersebut merupakan contoh A. Pencemaran udara tersier, B. Pencemaran udara generik, C. Pencemaran udara primer, D. Pencemaran udara sekunder. Maka jawaban yang benar adalah C ya, pencemaran udara primer. Tumbuhan yang mendominasi bioma taiga adalah A. Pinus, B. Kaktus, C. Rumput palem ya, D. Palem. Oke, maka jawaban yang benar adalah C ya, rumput palem. Dalam satu ekosistem kolam terdapat beberapa komponen, antara lain 1. Bakteri pengurai, 2. Zat organik, 3. Ikan herbivora, 4. Fitoplankton, 5. Ikan karnivora. Dari beberapa komponen-komponen tersebut dapat disusun suatu rantai makanan. Susunan rantai makan yang benar adalah
A 23451, B 12435, C 24351, D 42351. Maka jawaban yang benar adalah C ya, jawabannya 24351. 2 zat organik, 4 fitoplankton, lalu 3 ikan herbivora, 5 ikan karnivora, dan 1 bakteri pengurai. Itu ya urutannya, C jawabannya. Piramida biomasa dibentuk berdasarkan perbandingan A. Berat keseluruhan dari setiap tingkat trofik, B. Berat keseluruhan hasil ekskresi dan sekresi setiap tingkat trofik, C. Pengeluaran energi setiap tingkat trofik, D. Pemakaian energi setiap tingkat trofik. Maka jawaban yang benar adalah A ya, berat keseluruhan dari setiap tingkat trofik. Bila dalam ekosistem tersebut ular habis diburu manusia, maka yang dapat diupayakan manusia agar hama tikus tidak mengganggu pertanian padi adalah A. Membasmi hama belalang dengan pestisida, B. Mengusir burung pemakan padi, C. Menjaga kelestarian elang, D. Menjaga kelestarian katak. Maka jawaban yang benar adalah C ya, menjaga kelestarian elang. Sesuatu dapat dikatakan mencemari lingkungan apabila A. Mengganggu keseimbangan ekosistem. Oke. Lalu ada 2B, membuat rusak kualitas udara. C. Mengganggu kehidupan masyarakat, D. Mengganggu kelancaran lingkungan. Maka jawaban yang benar adalah A ya, mengganggu keseimbangan ekosistem. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.